Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Apriliani Wardani Putri, kali ini pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, pada kali ini saya akan melakukan interview atau wawancara, di mana pada interview tersebut saya melakukannya dengan 3 macam jenis interview. Yang pertama, unstructured interview, yang kedua, structured interview, dan yang ketiga, semi-structured interview. Nah, untuk masing-masing jenis tersebut, saya akan menerapkannya kepada 3 responden saya. Dan topik yang saya ambil yaitu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pemasukan dan pengeluaran bulanan mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Nah, untuk lebih lanjutnya, ikuti terus ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya ya Kak. Mungkin di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Apriliani Wardani Putri, bisa dipanggil Putri. Itu saya berasal dari Bukit Tinggi dan di Politeknik berkuliah di jurusan akuntansi, prodi dan pada akuntansi. Mungkin untuk lebih akrabnya, boleh nggak Kak memperkenalkan diri juga? Ya baik, perkenalkan nama saya Dilvi Sahira, bisa dipanggil Dilvi. Saya mahasiswa jurusan akuntansi dari Politeknik Negeri Padang dengan prodi D3 akuntansi. Ngomong-ngomong, Kakak asli sini? Iya, saya asli Padang. Asli Padang. Kampungnya? Iya, asli Padang di Lima Manis. Gitu. Mungkin di sini Putri juga mau memperjelas juga tujuan Putri di sini. Jadi Putri di sini bertujuan melakukan interview gitu kepada kakak untuk memenuhi tugas kuliah Putri di mata kuliah Metodologi Penelitian, dan sekaligus Putri juga minta izin untuk direkam pelaksanaan interview ini ya Kak. Iya. Jadi itu topik yang Putri ambil di sini, yaitu mengenai pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap pemasukan dan pengeluaran bulanan mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau Putri tanyakan nanti. Sudah siap Kak? Ya, langsung aja. Langsung aja. Oke. Jadi mungkin pertanyaan Putri yang pertama itu terkait pemasukan. Bisakah Kakak sebutkan gitu pemasukan Kakak dalam sebulan itu apa aja gitu? Oke, baik, izin menjawab. Kalau misalnya untuk masalah pemasukan, kalau saya sebagai mahasiswa itu belum bekerja. Jadi kalau untuk masalah pemasukan mungkin masih dari orang tua ya, kayak uang jajan, uang belanja dan segala macam. Ya kalau untuk pemasukan memang dari orang tua sih, belum dari pekerjaan gitu. Oh, jadi gitu ya Kak. Itu mengenai pandemi ini ya, apa perbedaan yang Kakak alami gitu mengenai pemasukan Kakak itu dari sebelum COVID ini ada sampai COVID ini ada gitu? Kalau misalnya masalah perbedaan pemasukan selama pandemi, jelas beda sih. Kalau misalnya sebelum pandemi kan kita kuliah ke kampus tuh. Jadi kalau bisa kuliah ke kampus kan dari Senin sampai Jumat. Jadi tiap hari tuh saya dikasih uang jajan sama orang tua itu per hari 20.000. Jadi kalau misalnya masih sebelum masa pandemi, jadi bisa dihitung 20.000 seminggu tuh bisa kekumpul 100.000 satu minggu gitu. Ibaratnya kayak gitu. Kalau misalnya masa pandemi berarti kan kuliahnya online. Jadi kalau misalnya online kan di rumah, jadi nggak perlu uang jajan kan. Jadi pemasukannya paling kalau misalnya ada perlu keluar aja minta uang jajan, kayak gitu aja sih. Gitu ya Kak. Kalau mengenai pengeluaran bulanannya Kak, apa perbedaan yang Kakak alami dari sebelum COVID ini ada? Pengeluaran bulanannya, perbedaannya mungkin lebih cenderung ke lebih banyak pengeluaran saat sebelum pandemi sih. Soalnya kalau misalnya sebelum pandemi kan kita kuliah tuh, terus uang jajan kuliah, kayak kita kan misalnya habis kuliah tuh belanja apa, makan, belum makan di kampus misalnya, terus nanti belum teman ngajak makan lagi atau apa gitu. Tapi kalau misalnya masih masa pandemi ini kan kita di rumah aja, jadi pengeluaran mungkin lebih kurang ya, karena kita kan di rumah pasti makan di rumah aja gitu. Cuman kalau misalnya keluar sekali-sekali, jadi mungkin lebih spesifik pengeluarannya ke sebelum pandemi. Itu selanjutnya, apa
kesulitan yang kakak alami gitu dalam mengatur keuangan kakak selama pandemi ini? Kesulitan mengatur keuangan sih mungkin eh, kendalanya nggak terlalu bermasalah sih, cuman kalau masa pandemi ini ya kayak yang saya bilang tadi kan, pemasukan nggak cuman beberapa. Pas kita misalnya ada keperluan aja baru dikasih uang jajan kan. Iya. Jadi nggak terlalu sulit sih menurut saya, cuman ya biasa aja gitu. Kalau mengenai keuntungannya kak, apa keuntungan yang kakak dapatkan gitu, yang kakak peroleh selama pandemi ini terhadap pemasukan kakak dan pengeluaran kakak? Kalau keuntungan mungkin nggak ada ya, karena saya kan emang nggak ada pekerjaan gitu, cuman emang mengharapkan uang jajan dari orang tua. Jadi emang nggak ada untung sih. Justru kalau misalnya pandemi ya kebanyakan di rumah, jadi uang jajan kan nggak ada gitu. Jadi banyak sih sekali aja. Kalau ibaratnya bicara soal keuntungan mungkin nggak ada sih, nggak ada. Oke kak. Yang terakhir, nah menurut kakak gitu kan, selama pandemi ini itu bagaimana pengaruhnya yang didapatkan gitu terkait pemasukan dan pengeluaran bulanan kakak? Pengaruhnya kalau misal pertama pemasukan, balik ke yang tadi. Kalau pemasukan kalau masa pandemi ini kurang banget, pas keluar aja baru dikasih uang jajan kan. Kalau untuk pengeluaran malah sebaliknya, lebih kurang pengeluaran karena saat masa pandemi karena banyak di rumah, jadi tuh nggak terlalu banyak keluar, nggak perlu uang jajan, nggak perlu makan, nggak perlu apa segala macam. Jadi kan kebanyakan di rumah aja. Jadi kalau untuk pemasukan kurang, untuk pengeluaran kurang juga. Jadi menurut kakak itu termasuk pengaruh positif atau negatif itu bagi kakak? Sebenarnya seimbang sih. Kalau misalnya bicara pemasukan kurang karena kita nggak dikasih uang jajan karena di rumah. Nah kalau misalnya pengeluaran positif gitu karena kita kebanyakan di rumah, jadi nggak terlalu banyak uang jajan keluar kan gitu, jadi seimbang lah menurut saya. Terima kasih untuk jawabannya kak. Iya, sama-sama. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan terkait topik saya ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena kakak telah meluangkan waktunya dan bersedia itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Terus untuk video ini mungkin ini hanya untuk kepentingan akademik aja ya kak, jadi kakak nggak usah khawatir gitu ya. Dan misalnya nanti videonya terkendala gitu, boleh nggak kak dilakukan wawancara ulang gitu? Oke, boleh. Terima kasih kak. Iya, Mungkin cukup sekian, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya ya bang. Iya kak. Mungkin di sini saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Apriliani Yurini Putri, bisa dipanggil Putri bang. Saya berasal dari Bukit Tinggi, dan di Politeknik itu saya berkuliah di jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi. Untuk lebih akrabnya boleh nggak bang, abang juga memperkenalkan diri? Oke, baik kak. Perkenalkan, nama saya Anjas Jalianto, nama panggilan Anjas, berasal dari Pesisir Selatan dan berkuliah di kampus Politeknik Negeri Padang dengan jurusan Teknik Elektro, prodi D3 Teknik Elektronika. Tadi kampungnya di pesisir ya? Iya kak. Kebetulan saya juga ada kerabat di pesisir. Itu abang peselnya di mana? Saya di Seranti kak. Suranti. Kalau kak di mana itu? Kalau saya di Bayang bang. Oh, Bayang. Kalau Bayang tuh ke Suranti kisaran 1,5 jam lah. Lumayan jauh. Mungkin kapan-kapan bolehlah main-main tempat abang kan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin di sini saya juga memperjelas tujuan saya di sini. Jadi saya itu mau melakukan interview itu sama abang untuk memenuhi tugas kuliah saya di mata kuliah metodologi penelitian. Dan saya sekalian juga meminta izin untuk merekam videonya ya bang. Iya kak, apa-apa.
Dan di sini itu saya mengambil topik yaitu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pemasukan dan pengeluaran bulanan mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Nah, jadi itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Abang. Ya. Yang pertama itu, apakah Abang masih memperoleh pemasukan bulanan selama pandemi COVID-19 ini? Ya, masih Kak, seperti biasa. Nah, selanjutnya, apakah pemasukan bulanan Abang menjadi berkurang atau bertambah karena pandemi COVID-19 ini? Untuk masukan tidak berkurang, Berarti masih tetap segitu ya, Bang? masih Kak. Selanjutnya, sebaliknya untuk pengeluaran, apakah pengeluaran bulanan Abang menjadi bertambah atau berkurang karena pandemi COVID-19 ini? Berkurang Kak. Berkurang. Terus, apakah Abang sulit untuk mengatur keuangan selama masa pandemi ini? Enggak Kak, Tidak, Bang. tidak. Selanjutnya, apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat Abang menjadi lebih hemat dari sebelum COVID-19 ini ada gitu? Kalau untuk COVID-19 sekarang ini tuh saya lebih hemat Kak, karena saya jarang keluar. Biasanya kalau lebih banyak saya keluar tuh lebih boros saya Kak. Gitu ya, Bang. Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap pemasukan dan pengeluaran bulanan Abang? Pengaruh positif Kak, Pengaruh karena positif. karena pengeluaran saya itu menjadi lebih hemat dari yang sebelumnya. Berarti bisa dikatakan COVID-19 ini gimana tuh? Memberikan untung juga gitu ya untuk Iya. mahasiswa karena lebih hemat gitu kan. Iya Kak. Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan di sini. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Abang karena telah menyempatkan waktunya untuk melakukan interview ini dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai topik saya tadi. Iya Kak. Dan untuk videonya, Abang jangan khawatir karena ini hanya untuk kepentingan akademik saja. Dan misalnya dilakukan wawancara ulang, apakah Abang bersedia gitu? Oke, nggak apa Kak. Misalnya ada kendala kan sama videonya gitu. Ya kalau misalnya ada kendala di video nanti hubungi aja saya Kak. Oke, Bang. Oke. Mungkin saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya ya Kak. Mungkin di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Apriliani Huni Putri, bisa dipanggil Putri. Itu saya berasal dari Bukit Tinggi dan sekarang berkuliah di Politeknik Negeri Padang jurusan akuntansi, prodi 4 akuntansi. Nah, mungkin untuk lebih akrabnya boleh nggak kakak memperkenalkan diri juga? Baiklah Putri, perkenalkan nama kakak Sarda Morinda, asal pesisir selatan. Kakak juga mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang, jurusan akuntansi, prodi D3 akuntansi. Tadi kamu kakak di Pesel ya? Iya Put. Kebetulan Putri juga ada kerabat di Pesel. Itu kakak Peselnya di mana? Kalau kakak di Batang Kapas Put. Kalau kerabat Putri? Kalau Putri itu di Bayang kak. Oh di Bayang. Jauh Berarti tuh kak. dekat, kalau dari Padang dekat, duluan Bayang baru Batang Kapas. Mungkin kapan-kapan bisalah Putri jalan main-main ke rumah kakak kan. Iya Ke Put, kampung bisa kakak. Put. Ditunggu ya Put. Iya kak.
Mungkin untuk selanjutnya itu di sini Putri juga mau memperjelas tujuan Putri ke sini. Itu Putri mau melakukan interview untuk memenuhi tugas kuliah Putri di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, Putri juga sekalian minta izin untuk merekam interviewnya ya Kak. Iya Put, nggak apa-apa. Tapi Kakak juga nggak usah khawatir karena ini hanya untuk kepentingan akademik. Baiklah, itu topik yang Putri ambil mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pemasukan dan pengeluaran bulanan mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Nah, itu yang pertama terkait pemasukan. Nah, apakah Kakak masih memperoleh pemasukan bulanan selama COVID-19 ini? Masih Put. Masih. Nah, bisakah Kakak sebutkan pemasukan apa saja yang Kakak peroleh itu selama sebulan? Pemasukan kakak yang peroleh selama sebulan tuh yaitu dari karena saya juga mahasiswa bidik misi, jadi yang pemasukan selama sebulan tuh hanya dana dari bidik misi yang masuk. Berarti itu bidik misi aja ya Kak? Iya Put. Misalnya pemasukan dari orang tua itu nggak ada Kak? Karena selama COVID-19 di rumah berarti nggak ada Put. Selanjutnya itu menurut Kakak apakah ada pengaruh yang disebabkan oleh pandemi ini terhadap pemasukan bulanan Kakak? Tidak ada Put. Tidak ada. Berarti pemasukan Kak masih sama dari sebelum COVID dengan selama COVID ini ya Kak? Iya Put, sama. Terkait pertanyaan mengenai pemasukan tadi, apakah ada pertanyaan dari Kakak itu atau memberikan masukan atau cukup jelas nggak yang Putri tanyakan tadi kepada Kakak? Kalau Kak rasa itu udah cukup jelas Put. Baiklah, kalau misalnya Kakak nggak ada pertanyaan atau saran gitu, mungkin Putri lanjut ke bagian terkait pengeluaran. Nah, apakah pengeluaran bulanan Kakak menjadi berkurang selama COVID-19 ini? Kalau untuk pengeluaran iya Put. Kalau begitu bisa Kakak jelaskan kenapa pengeluaran bulanan Kakak menjadi berkurang selama COVID ini? Baiklah, kenapa pengeluaran kakak berkurang selama COVID-19 ini? Itu dikarenakan yang pertama, karena selama COVID-19 mahasiswa itu kuliahnya online. Jadi yang biasanya kuliah offline untuk membeli perlengkapan alat tulis seperti fotokopi, beli buku atau lain sebagainya. Dan biasanya untuk bayar kos jadi tidak ada karena selama kuliah online itu kakak kuliahnya di kampung Put. Jadi pengeluaran untuk hal tersebut tidak ada. Jadi pengeluaran selama COVID-19 ini jadi menghemat setiap bulannya. Berarti banyak sekali ya Kak pengeluaran yang berkurang. Lumayan banyak lah yang berkurang selama pandemi ini ya Kak. Iya Put, kalau untuk per bulannya bisa dibilang seperti itu. Oke. Jadi menurut Kakak pandemi COVID-19 ini itu memberikan pengaruh positif atau negatif gitu terhadap pemasukan dan pengeluaran bulanan Kakak? Kalau bagi kakak itu memberikan pengaruh yang positif Put. Kenapa demikian Kak? Karena pemasukan tetap namun pengeluaran berkurang. Begitu ya Kak. Iya Put. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan yang Putri tanyakan kepada Kakak. Sekali lagi Putri terima kasih kepada Kakak yang
telah meluangkan waktunya dan telah bersedia untuk melakukan interview ini gitu. Dan untuk video rekaman ini, itu kakak jangan khawatir, ini hanya untuk kepentingan akademik. Dan misalnya nanti ada kendala dengan video ini, mungkin itu bisakah dilakukan wawancara ulang gitu kak, interview ulang? Bisa Put, dengan senang hati Put. Terima kasih banyak kak. Ya, sama-sama Put. Sukses selalu ya Put. Terima kasih banyak kak. Amin. Sukses juga buat kakak ya. Amin, makasih ya Put. Ya kak. Mungkin Putri sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah interview yang saya lakukan dengan 3 macam jenis tersebut. Semoga bermanfaat dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.